Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Abu Samil 85 Palembang. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sholat Isya atau belum? Sudah sholat tarawih atau belum? Ya, mudah-mudahan untuk teman-teman yang berada di rumah sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendirikan sholat 5 waktu dan sholat tarawih yang disunahkan. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bab kesurupan yang akan kita lanjutkan pada materi disyariatkannya terapi kesurupan. Kalau tadi siang kita sudah membahas tentang masalah anggapan dari kedokteran, sekarang kita akan membahas tentang disyariatkannya terapi kesurupan. Kita telah membicarakan cara Nabi Muhammad SAW mengobati orang yang kesurupan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengobati orang kesurupan dengan membaca Al-Quran, dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Ya'la meriwayatkan dari Hanasi As-Saghani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha bahwa dia pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran pada telinga orang yang kesurupan. Lalu orang itu pun sadar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu bacakan pada telinganya?" Abdullah bin Mas'ud berkata, "Saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin." Pada surat Al-Mu'min 115 sampai 118. Maka Rasulullah SAW bersabda, sekiranya ada orang yang mendapati taufik dari Allah membacakan ayat ini kepada gunung, niscaya gunung itu hancur lebur. Dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah mengobati orang kesurupan. Al-Qadi Abu Ya'la bin Farah Al-Hamdani bin di dalam kitab Tabaqatu As-Sabil, Imam Ahmad berkata, saya mendengar Ahmad bin Ubaidillah berkata, saya mendengar Abdul Husain Ali bin Ahmad bin Ali Al-Akbari yang datang menjumpai kami dari Akbar pada bulan Zulqaidah tahun 352 Hijriah berkata, bapak bercerita kepada saya dari kakeknya. Dia berkata, aku pernah berada dalam masjid Abdullah Ahmad bin Hanbal ketika Al-Muwaqil menyuruh salah satu temannya untuk menemui beliau. Al-Mutawaqqi memberitahukan kepada ia mempunyai hamba sahaya perempuan yang sedang kesurupan.
dan meminta beliau agar mendoakannya supaya sehat. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengambil sandal kayu yang bertali dari dalam kolam tempat berwudu, kemudian memberikannya kepada orang tersebut dan berkata, pergilah ke rumah Amirul Mukminin dan duduklah di samping kepala hambanya, lalu berkata kepada jin yang di dalam tubuhnya, mana yang kamu pilih keluar dari tubuh hamba ini supaya kamu dipukul 70 kali dengan sandal ini. Setelah itu laki-laki tersebut pergi menjumpainya dan mengatakan kepadanya seperti yang dikatakan Imam Ahmad kepadanya. Maka si pembekung jin ini berkata kepadanya lewat lisan hamba sahaya perempuan itu bahwa dia akan mendengar dan taat. Kemudian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering mengobati orang yang kesurupan sebagaimana yang pernah diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Dia berkata, saya pernah menyaksikan guru kami mengurus seorang yang berbicara dengan roh yang merasuki pada tubuh orang yang kesurupan. Kemudian utusan tersebut berkata kepada jin, Syekh Ibnu Taimiyah berkata kepada, keluarlah kamu karena perbuatan ini tidak boleh kamu lakukan. Setelah itu orang yang kesurupan pun tersadarkan. Ibnu Qayyim berkata, suatu hari beliau pernah bercerita kepada saya bahwa dia membaca ayat-ayat di telinga orang yang kesurupan. Maka orang yang dimasukinya berkata dengan mengeraskan suaranya, ya, dia Ibnu Taimiyah. Melanjutkan, kemudian aku mengambil tongkat lalu memukulnya pada bagian urat-urat leher hingga kedua tangan saya merasa letih. Sedang orang yang menyaksikan juga telah yakin bahwa orang yang kesurupan itu telah mati karena pukulan tersebut. Sewaktu saya memukulnya, jin itu berkata, saya mencintainya, maka saya akan katakan kepadanya, tapi dia tidak mencintaimu. Dia berkata, saya ingin menunaikan ibadah haji bersamanya. Saya menjawab, dia tidak ingin menunaikan haji kepadamu. Dia berkata, kalau begitu saya akan meninggalkannya karena menghormatimu. Saya jawab, tidak, tetapi keluarlah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi guys, beberapa masalah tentang disyariatkannya kita berobat dari penyakit kesurupan. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan tadi menambah ilmu buat kita yang baru memahami penyakit kesurupan ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit ini, karena penyakit ini akan timbul apabila kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya kami mohon ampun kepada Allah dan kepada kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, masih banyak kekurangan di sana sini dari apa yang kami sampaikan, tak luput dari pembelajaran ya. Mudah-mudahan kedepannya akan terus berkembang. Jangan lupa like dan komen, subscribe supaya channel terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.